Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Sgoro. Di konten Ramal Sgoro ini saya kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang Misha Chandrawinata dan juga Cut Shiva. Apabila kemarin kita sudah mulai membahas tentang mereka berdua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mereka berdua lagi. Kemarin tingkat kecocokan, untuk hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perasaan terdalam Misha Chandrawinata kepada Cut Shiva. Kira-kira seperti apa pembahasannya. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Misha dan juga Cut Shiva. Bentar, ini kayaknya lightingnya meredup. Ini saya tambah lighting dulu. Oke, kita akan memprediksikannya. Sudah saya siapkan kartu tarotnya. Kita akan ambil kartu yang pertama. Di sini ada kartu Six of Sword ya, Six of Sword. Kartu ini terlihat ada beberapa pedang yang tertancap di sebuah perahu dan ada seseorang yang sedang mendayung perahunya. Untuk kartu yang pertama, di sini sebenarnya kartunya sudah lumayan bagus karena menunjukkan ketertarikan dan juga kecocokan dari segi perasaan, serta bagaimana Misha Chandrawinata itu juga sudah menganggap Cut Shiva itu sosok yang tepat. Kalau misalkan kita ngomongin tentang perasaan, kemudian juga dari segi sifat, dari segi sikap, itu juga udah bagus banget. Jadi menurut saya mereka berdua itu dari segi perasaan sudah lumayan positif gitulah ya, lumayan positif dan memberikan hasil yang lumayan bagus juga. Kalau kita ngomongin soal ini ya, soal karirnya, kemudian juga soal bagaimana mereka berdua bekerja sama dalam sebuah proyek ataupun juga di sinetron dan lain sebagainya, itu kok kayaknya oke-oke aja, dan mereka itu sudah bisa klop ya. Jadi nggak cuma soal pekerjaan, tapi kalau di dunia nyata ternyata ada kenyamanan juga di antara mereka berdua. Jadi baik Cut Shiva kepada Misha, kemudian juga Misha kepada Cut Shiva, itu perasaan dia pun juga senang apabila bersama dengan Cut Shiva. Kita akan melihat kartu yang kedua. Di sini ada Four of Swords. Kartu ini juga lagi-lagi muncul kartu berlambang pedang ya. Tadi ada lebih banyak pedang, ini pedangnya lebih sedikit. Apakah perasaannya menurun? Menurut saya belum. Karena meskipun mereka berdua sudah sering bersama, kalau kita flashback ke belakang, Misha Chandrawinata dan juga Cut Shiva ini sudah beberapa kali satu project. Kemudian juga mereka sering dipasang-pasangkan juga, sering dijodoh-jodohkan juga. Sudah beberapa kali lah ya. Jadi menurut saya ini bukan pertama kalinya mereka dijodohkan, bukan pertama kalinya juga mereka dipasangkan juga. Jadi Misha itu sudah nyaman, sudah merasakan ada getaran-getaran yang berbeda, itu juga sudah ada. Tapi apakah ada asmara di situ? Kita mungkin nanti akan cek di kartu yang selanjutnya. Untuk kartu yang kedua ini lebih memperlihatkan tentang kenyamanan, kemudian juga kecocokan dari segi pekerjaan yang mungkin membuat perasaan itu menjadi semakin lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang ketiga. Di sini ada King of Wands. Ada seorang raja yang duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat. Untuk kartu yang ketiga, di sini baik dari kenyamanan, kemudian juga kecocokan dari segi obrolan, kecocokan dari segi pekerjaan, itu memang membuat kenyamanan serta membuat mereka berdua itu kayak klop satu sama lain. Apabila mereka berdua itu mungkin dipertemukan dalam satu proyek lagi suatu saat nanti, menurut saya ini akan mengemuka lagi. Akan ada pemberitaan-pemberitaan yang mungkin menggiring opini masyarakat bahwa mereka berdua sudah ada perasaan yang berbeda, perasaan yang lebih istimewa. Apakah itu bisa? Menurut saya bisa-bisa saja. Karena di kartu yang ketiga, di sini saya lihat ada kenyamanan yang lebih besar, serta perasaan yang lebih intens yang Misha rasakan kepada Cut Shiva. Jadi apakah ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik? Bisa saja. Asalkan mereka berdua itu komunikasinya juga masih bagus, mereka berdua juga saling menjaga perasaan satu sama lain. Apakah perasaan mereka selama ini sudah terjaga? Menurut saya terjaga, karena baik
Misha kepada Jutsifa kepada Misha itu juga nggak ada semacam beban, nggak ada juga semacam perasaan yang harus ini harus gini, harus gini, harus gini, kayak baper-baperan. Itu menurut saya belum ada. Tapi kenyamanan dan juga kecocokan dari segi pola pikir dan obrolan itu menjadi bekal tersendiri untuk Misha dan juga Jutsifa. Kita akan lihat di kartu yang keempat. Di sini ada Three of Pentacles ya. Three of Pentacles, ada 3 koin ya, dan ada seseorang yang sedang menulis sesuatu. Untuk kartu yang keempat, di sini saya melihat apabila memang mereka berdua satu project lagi suatu saat nanti, itu akan menjadi batu loncatan dan membuat perasaan Misha kepada Jutsifa itu juga lebih istimewa lagi. Untuk saat ini memang saya lihat mereka berdua masih nyaman sebagai rekan kerja, masih nyaman sebagai kayak kakak adik gitu ya. Saya lihat pribadi seorang Misha Chandrawinata kepada Jutsifa itu kayak pengayom, seseorang yang tidak ingin apa ya, kayak ada sesuatu yang mengganggu Jutsifa. Itu dia kayaknya nggak pengen. Dan dia karakter orang yang benar-benar kayak pelindung ya. Jadi kalau kita lihat secara postur gitu ya, wah badannya tinggi besar, Jutsifa juga kelihatan anggun, kelihatan apa ya, kayak benar-benar kayak adik-adiknya gitu ya, kayak adiknya gitu. Jadi ada sisi romantis, ada sisi lucu, ada sisi yang cute itu tadi. Menurut saya hal-hal yang dilihat oleh penonton tentang keromantisan dan juga kecocokan mereka berdua itu memang dari segi perasaan dan juga bagaimana seorang Misha Chandrawinata itu mentreatment seorang Jutsifa yang mungkin dianggap sebagai kayak adiknya, dianggap sebagai seorang yang memang sebagai teman yang baik untuk karir dan juga proyek yang sedang mereka bintangi. Kemudian kita akan lihat di kartu yang kelima. Kartu yang kelima di sini ada Knight of Swords ya. Ada seorang ksatria yang menunggangi seekor kuda. Untuk kartu yang kelima di sini seorang Misha Chandrawinata ini memang kalau kita ngomongin soal tampang, kemudian juga wibawanya, karakternya, image-nya itu udah luar biasa lah ya. Kalau misalkan bersanding dengan Jutsifa itu juga cocok. Dan kalau dari segi perasaan pun dia juga bisa menyesuaikan. Tapi tetap ada satu penghalang yang membuat mereka berdua itu mungkin jadi agak berpikir ulang tentang kebersamaan. Salah satunya adalah dari kepercayaan. Bagaimanapun juga kepercayaan itu menjadi salah satu yang cukup kompleks gitu ya. Kalau misalkan kita bicarakan tentang sepasang kekasih itulah ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kekasih, meskipun mereka berdua juga belum menjadi kekasih, tapi dengan dijodoh-jodohkan mereka berdua, perasaan yang mungkin juga sudah bagus dari Misha ke Jutsifa itu agak goyah juga, karena bagaimanapun mereka memiliki kepercayaan masing-masing, memiliki keyakinan yang harus mereka jaga. Jadi yang saya lihat di sini mereka berdua akan menjaga apa yang saat ini sedang mereka rasakan, yang sedang mereka benar-benar diuji saat ini. Diuji ya mungkin diuji karena mereka berdua dijodohkan, dianggap sebagai pasangan yang cocok. Itu kan mereka juga mau jawab ribet, kalau nggak dijawab itu juga makin dijodoh-jodohkan. Tapi bagaimanapun juga saya lihat ada kenyamanan di antara mereka berdua. Jadi perasaan terdalam seorang Misha Chandrawinata kepada Jutsifa ini juga sudah nyaman, sudah kayak cocok. Tapi ya itu tadi, kalau ngomongin soal asmara, kayaknya mereka itu memiliki semacam pengecualian dan tentang keyakinan, tentang bagaimana mereka berdua akan seperti apa ke depannya nanti, itu mereka juga masih belum tahu ya, Jadi menurut saya sangat-sangat riskan kalau misalkan kita membahas tentang bagaimana keyakinan ataupun kepercayaan masing-masing di antara mereka. Intinya kalau kita ngomongin soal kecocokan, mereka berdua dari segi kepribadian itu cocok, dari segi karakter itu juga cocok, pekerjaan itu juga cocok. Tapi ya setiap orang yang dijodoh-jodohkan itu kan ada plus minusnya, termasuk mereka berdua. Meskipun perasaannya bagus, ada kecocokan, tapi kalau misalkan ada satu penghalang yang mungkin itu sebagai penghalang yang besar, itu harus dicari solusinya ataupun jalan tengahnya. Jadi kalau menurut saya perasaan Misha kepada Jutsifa itu sudah
lumayan bagus ya. Dari kelima kartu yang muncul ini sudah lumayan bagus dan memperlihatkan kenyamanan serta bagaimana menganggap Coach Siva menjadi seseorang yang cukup spesial dalam kehidupan Misha Chandrawinata. Dari awal mereka bertemu, dari awal mereka satu project sampai hari ini pun menurut saya kecocokan mereka berdua masih cukup bagus. Perasaannya pun juga saya lihat kenyamanan dan juga ada rasa sayang yang terpancar dari Misha kepada Coach Siva. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Untuk request yang lainnya silahkan bisa tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditex_esquero. Kita akan pilih request terbanyak, tercepat, dan paling menarik untuk kita bahas ya. Jadi kalau misalkan ada yang request, Mas Adit tolong bahas si A sama si B, asmaranya seperti apa, kok belum dibales, kok belum dijawab, ya itu mungkin karena ada request lainnya yang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih menarik untuk dibahas terlebih dahulu ya. Jadi kita akan pilih. Jadi nggak bisa kalau cuma satu atau dua, itu menurut saya masih belum bisa untuk dijawab terlebih dahulu. Jadi saya harus adil ya, memilih yang paling banyak dan paling cepat untuk kita bahas. Oke, mungkin itu saja ya. Dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan semesta alam, sama sekali tidak. Karena saya hanya manusia biasa yang hanya ingin membahas, sharing, dan juga memberikan hiburan kepada teman-teman semua. Apabila ada sesuatu yang salah di sini, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang bermanfaat, anggap itu sebagai bonusnya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Esquero mohon undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.